Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para ashab, teman-teman, dan juga pengikut channel YouTube MZT Malang Raya, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita pada kesempatan kali ini masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa melanjutkan kajian-kajian kita, bisa melanjutkan pembahasan-pembahasan kita. Kita niatkan apa yang kita lakukan ini sebagai bentuk tafaqquh fiddin. Kita berupaya untuk memahami dan mendalami aturan-aturan, ajaran-ajaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena fa'innal anbiya lam yarithu dinaron wala dirhaman wa innama warathul ilma. Karena memang para nabi itu tidak pernah mewariskan, meninggalkan harta, emas dan perak, akan tapi yang diwariskan, yang ditinggalkan oleh para nabi dan rasul adalah al-ilmu, yaitu ilmu syariat atau ilmu agama Islam ini yang wajib bagi kita sebagai umat beliau untuk mengikuti bagaimana aturan-aturan yang telah diberikan kepada kita semuanya. Yang kebetulan pada kesempatan kita kali ini, pembahasan kita menerangkan tentang ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan ketika orang ini akan melakukan zakat. Terutama ketika zakat yang pembahasan kita adalah zakat emas dan perak. Yang mana pada video sebelumnya telah kita bahas bersama bahwa ketika ada orang ini memiliki perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Lalu perhiasan emas atau perak ini dipakai untuk penggunaan yang mubah. Penggunaan yang memang diperbolehkan, mendapatkan legalitas dari pihak syariat. Harta yang model seperti ini, perhiasan yang model seperti ini tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Namun, ketentuan itu tidak bergulir liar begitu saja. Ada catatan-catatan tertentu yang perlu dan wajib untuk diperhatikan, yaitu selama perhiasan yang dia pakai dalam kondisi yang diperbolehkan oleh syariat itu tidak sampai saraf atau tidak sampai israf, yang artinya tidak sampai berlebih-lebihan. Kalau sampai berlebih-lebihan, maka nanti bisa jadi makruh, bisa jadi haram dalam penggunaannya. Ketika penggunaan perhiasan ini sudah masuk dalam kategori israf, sudah masuk pada batasan-batasan saraf, berlebih-lebihan, yang nanti hukumnya itu bisa menjadi makruh atau bahkan menjadi haram, maka harta yang seperti demikian tetap wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika harta ini wajib untuk dizakati, perhiasan yang berlebihan ini wajib untuk dizakati. Apakah yang dizakati itu hanya yang ukuran berlebih-lebihannya saja? Atau secara total perhiasan yang dia punya ini yang wajib untuk dihitung dan dikeluarkan zakatnya? Taruhlah misalkan ambil contoh, ada orang perempuan. Yang orang perempuan ini menggunakan perhiasan, cincin, gelang, kalung, anting, bahkan sampai antingnya hidung misalkan, ya ada gelang perut, gelang kaki misalkan, ya. Walhasil intinya seluruh tubuh ini full dengan perhiasan. Ada dia misalkan pakai jepit, misalkan jepitnya terbuat dari emas, ya. Dia pakai anting nggak cuma satu, antingnya ini banyak, sampai semuanya berkeliling ini semuanya dari emas semua. Dia pakai cincin 5 jari, 10 jari ini semuanya ada cincin emas semua, besar-besar, panjang-panjang semua misalkan. Terus dia pakai gelang, gelangnya ini bukan cuma 1, 2 di sini tok, tapi sampai ke siku-sikunya ini semuanya full dengan emas misalkan. Dia pakai kalung juga nggak cuma 1, tapi banyak. Ini kan berarti sudah menggambarkan bentuk yang berlebih-lebihan. Maka harta yang seperti ini wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Karena itu sudah masuk dalam kategori israf atau berlebih-lebihan.
Kemudian yang menjadi pertanyaan, yang wajib untuk dizakati itu apakah harta yang berlebih-lebihannya saja, tanpa melihat, tanpa menghitung perhiasan yang boleh untuk dipakai, atau total semuanya yang dihitung? Itu yang kemudian menjadi timbul pertanyaan. Dan itu diterangkan di dalam kitab Hasyiatul Bujairami tentang masalah hal yang seperti ini. Beliau dalam hal ini itu memberikan keterangan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah totalitasnya, bukan cuman harta yang berlebih-lebihannya saja, bukan, tapi total mana yang kemudian itu menjadi harta atau perhiasan yang dia pakai, maka itu semuanya yang kemudian wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Bukan cuman hitungan atau persentase perhiasan yang berlebih-lebihan saja. Lalu kemudian yang boleh, yang wajar untuk dipakai itu tidak dikeluarkan zakat, tidak. Tapi semuanya, total itu menjadi wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Yang mana beliau dalam kitab Hasyiatul Bujairami ini memberikan keterangan, menukil dari perkataan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qulyubi. Yaitu beliau di sini menuliskan qala Qulyubi wa ala kullin yalzamuha zakatul jami'i la mazada. Yang wajib untuk dikeluarkan zakat adalah total keseluruhannya, bukan yang berlebih-lebihannya. Ya, ketika beliau di sini sebenarnya keterangan Syekh Qulyubi ini sedang memberikan keterangan lanjutan dari perkataan kitab Al-Iqna. Ketika beliau di situ menyatakan al-mubalaghatu fis sarf. Kalau apa yang diterangkan oleh Syekh Al-Khatib Al-Bujairami dalam Syekh Al-Khatib Asyarbini dalam kitab Al-Iqna, beliau di situ menyatakan bahwa yang wajib untuk dizakati ketika harta ini berlebihan adalah ada bentuk mubalaghah. Ada bentuk yang sangat berlebihan. Itu baru wajib untuk dizakati. Namun kemudian apa yang disampaikan oleh Syekh Khatib Asyarbini itu dicek ulang atau ditahrir ulang oleh ulama-ulama setelahnya, bahwa yang wajib untuk dizakati itu bukan cuman tidak harus pada kondisi mubalaghah fis sarf, sangat berlebihan. Tapi ketika sudah berlebihan saja, walaupun tanpa sangat berlebihan, itu sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Karena bentuk israf yang seperti ini, walaupun tidak sampai mubalaghah, tidak sampai sangat dalam berlebihan, itu sudah merupakan salah satu bentuk tindakan yang diharamkan. Lalu kemudian beliau menukil dawuh atau keterangan dari Syekh Qulyubi yang beliau menyatakan wa ala kullin yalzamuha zakatul jami' la mazada. Dari semua keterangan ini, entah itu merujuk keterangannya Syekh Al-Khatib Asyarbini ataupun keterangan ulama-ulama yang lain selain beliau, tetap yang wajib dizakati penghitungan prosentasenya adalah dari total dari perhiasan yang dia punya, bukan dari yang sisi berlebihan saja lalu kemudian yang wajar dipakai itu tidak dihitung, bukan seperti itu. Tapi mana yang wajar dipakai digabungkan dengan perhiasan yang berlebihan lalu ditotal kira-kira 2,5%-nya berapa, ini yang kemudian wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, ini penting untuk kita semuanya supaya kita itu bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan perhiasan. Memang perhiasan itu bagi orang perempuan terutama ketika perhiasan emas dan perak, ini merupakan perhiasan-perhiasan yang diperbolehkan untuk dipakai oleh orang perempuan. Beda dengan laki-laki. Laki-laki hanya diperbolehkan menggunakan perak, tapi tidak diperbolehkan menggunakan emas. Kalau emas diperbolehkan kepada orang perempuan, begitu juga dengan perak. Ketika orang perempuan ini diperbolehkan untuk menggunakan emas sekaligus juga perak, jangan kemudian gara-gara ini boleh, lalu kemudian dia menggunakannya itu secara berlebihan. Karena ketika sudah berlebihan, ini tetap wajib untuk dikeluarkan zakat. Begitu juga dengan orang laki-laki. Ketika orang laki-laki ini menggunakan perhiasan yang terbuat dari perak, lalu kemudian secara uruf, secara kebiasaan masyarakat, perak yang dia pakai sebagai perhiasan, entah itu berupa cincin atau yang lain-lainnya, itu dianggap berlebihan. Dia pakai gelang terbuat dari perak, dia pakai kalung terbuat dari perak,
atau yang lainnya itu sudah berlebihan. Maka perak yang dia pakai, si laki-laki ini, ya, perak yang dipakai oleh laki-laki ini tetap wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Karena apa? Karena walaupun perak itu boleh dipakai bagi orang laki-laki, tapi dengan catatan tidak ada bentuk israf, tidak ada bentuk berlebihan. Sehingga ketika berlebihan, maka tetap wajib untuk dikeluarkan zakat. Karena berlebihan itu sendiri merupakan bentuk harta-harta yang haram untuk digunakan atau harta-harta yang makruh untuk digunakan. Sehingga ketika ini hukumnya adalah haram atau bahkan makruh, ini wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Bahkan para ulama pun sampai memperinci ketika orang laki-laki itu menggunakan perhiasan dari perak berupa cincin misalkan. Seandainya dia itu punya 10 jari dan 10-10-nya ini dipasangi dengan cincin dari perak, maka ini semuanya wajib untuk dikeluarkan zakatnya kalau memang sudah mencapai nisab. Ya, karena ya Pak, dianggap sudah berlebihan. Ini bagi orang awam secara umum. Di sini beliau malah memperinci lagi, bahkan sampai kepada para fuqaha, orang-orang yang ulama-ulama dari umat Islam ini. Ketika para fuqaha itu menggunakan cincin yang lebih dari satu, di jari kelingking kanannya dia pakai cincin, di kelingking kirinya dia juga pakai cincin. Lalu kemudian di jari berikutnya, jari manis, jari tengah sampai jari jari telunjuk, ada cincinnya semua dan semuanya terbuat dari emas. Terbuat dari perak. Dan ini juga sudah mencapai nisab, maka itu juga wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Karena ini merupakan bentuk perhiasan yang tidak pantas bagi para ulama. Cukup pakai satu saja atau maksimal 2 gitu saja, ini dianggap tidak berlebihan. Dan untuk tolak ukur berlebihan atau tidak, itu nanti rujukannya adalah kembalinya kepada uruf. Sebagaimana yang diterangkan oleh kitab Iqna, Tanbihun, lam yata'arradil ashabu limigdaril khatam al-mubah wa la'allahum iktafu fihi bil urfi. Ai urfi tilkal baldah wa adati amsalihi fiha. Wa hadza huwal mu'tamad. Para ashabul wujuh dari kalangan madhab Imam Syafi'i tidak pernah menjelaskan secara rinci tentang ukuran perhiasan yang mubah. Karena seakan-akan para ashabul wujuh yang ada di dalam madhab Syafi'i itu mencukupkan pada tolak ukur uruf, tolak ukur kebiasaan masyarakat yang ada di daerah tersebut, dan juga kebiasaan orang yang sekelas atau setara dengan beliaunya. Kalau memang orangnya ini kelasnya orang-orang awam, bukan orang-orang yang terpandang, itu seperti apa bentuk sarof, bentuk berlebihannya seperti apa, dan bentuk cukupnya seperti apa, ini ada takarannya sendiri. Untuk orang yang kelasnya agak di atasnya, taruhlah misalkan orang yang dia itu punya pangkat misalkan, atau dia itu orang yang seorang ulama misalkan, itu kira-kira pantasnya itu biasanya umumnya seberapa. Ini nanti menjadi tolak ukur tentang sampai seberapakah ukuran berlebihan. Nah, ini yang keterangan yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini, dan ini merupakan keterangan susulan dari video yang sebelumnya ketika kita telah membahas tentang perhiasan yang tidak wajib untuk zakat, yaitu perhiasan yang sifatnya mubah, namun tidak mutlak menggelinding sebagai bola liar begitu saja. Ada keterangan-keterangan lanjutan yang perlu untuk diperhatikan, sehingga nanti itu akan berimbas, berdampak apakah perhiasan ini tetap tidak wajib dikeluarkan zakat atau malah justru menjadi wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu hanya gara-gara israf atau berlebihan. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bisa menjadi manfaat dan barokah, dan lebih pentingnya lagi mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Dan mudah-mudahan dengan itu semuanya kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga dicintai dan juga mendapatkan perhatian khusus dari junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.